Kalau Kristus sudah memberikan nyawanya untuk kita, maka sekarang apa yang harus kita beri untuk Tuhan? Saudara yang terkasih, bukankah apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita gantikan? Tapi kemurahan Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Paskah menjadi sebuah berita yang kemudian mengubahkan. Jika sebelumnya para murid hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, maka Paskah membawa harapan kepada para murid. Mereka tidak lagi terpaku pada kubur yang kosong. Sebab Kristus tidak lagi berdiam di kubur yang kosong itu. Tapi karena kubur kosong itu, maka Tuhan berdiam dan mengisi hati kita. Dia diam di dalam hidup kita. Dan Paskah mengajarkan kita bahwa Kristus diam dalam hidup kita. Nah, bagaimana Kristus hidup dalam diri kita? Maka itu akan tercermin lewat kehidupan. Orang-orang yang di dalamnya Kristus berdiam, berarti orang-orang itu akan memancarkan sifat-sifat Kristus, kebaikan-kebaikan Kristus, teladan-teladan Kristus kepada dunia. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus lewat diri kita. Bukankah pada bagian yang lain, Paulus pernah berkata bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Bagaimana orang bisa membaca Kristus kalau kita tidak kemudian hidup di dalam Kristus? Bagaimana kita mau mewartakan Kristus kalau kita hidup jauh dari Kristus? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang memancarkan kebaikan dan kasih Tuhan di kesehariannya. Tapi orang-orang yang jauh dari kasih karunia Tuhan akan menjadi batu sandungan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah anak-anak Tuhan yang menunjukkan bahwa di dalam dirimu ada Kristus. Di pikiranmu, di matamu, di mulutmu, di hatimu, di tanganmu, dan di seantero hidupmu. Tampilkanlah Tuhan diam di dalamnya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kristus yang baik, terima kasih Engkau mau mati untuk kami. Dan saatnya juga kami mau hidup di dalam-Mu. Tinggallah di dalam hati kami. Dan pancarkanlah Roh-Mu yang kudus di dalam seantero kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami. Amin.